Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimakumullah. Bapak-bapak yang semoga Allah merahmati kita semua, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan panjang umur kepada kita. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, dan Allah menganugerahkan kenikmatan yang paling besar, yaitu ketika kita menjadi orang Islam yang benar keislamannya. Untuk itu yufidina azakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kepada kita bahwasanya banyak dari manusia yang mereka diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, diberikan umur yang panjang, tapi mereka lupa, mereka lalai. Idza masal khair manuha. Ketika dia diberikan kebaikan-kebaikan, dia lupa, dia lalai. Rasul menyebutkan bahwasanya ada dua nikmat yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sering manusia lupa. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihat wal farah. Ada dua nikmat yang manusia itu sering lupa, sering menyanyiakan. Maka disebutkan nikmat sehat dan nikmat waktu luang, yaitu tambahannya umur kita. Maka wafidina azakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janji Allah barang siapa bersyukur la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur pasti ditambah jaminannya. Dan barang siapa yang lupa, lalai, maka tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala sangat keras. Kemudian kesyukuran kita ini diwujudkan dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita menegakkan salat Jumat bersama. Ini adalah salah satu pengikutan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa meningkatkan ketakwaan untuk menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Karena ini adalah sebaik-baik bekal, sebaik-baik jalan untuk menggapai seorang menjadikan dirinya kehidupan di dunia dan akhirat dalam keadaan bahagia, yaitu ketika seorang berada dalam ketakwaan yang diajarkan oleh Allah, yang diwasiatkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasul juga mewasiatkan bagaimana sebelum beliau meninggal. Disebutkan usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ati wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habashi fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdi tamassaku biha wa adu 'alayya bin nawajid. Ini adalah pesan Rasul SAW di antaranya ila akhir hadis. Hendaknya seorang bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, walaupun yang memimpin adalah seorang budak Ethiopia yang hitam legam, tapi dia di atas kebenaran. Dan disebutkan barang siapa yang hidup panjang, diberikan keluasan waktu, kesehatan, dia akan menemui banyak perselisihan. Kata Rasul disebutkan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdi tamassaku biha wa adu 'alayya bin nawajid. Maka peganglah sunnah, yaitu Rasul SAW, dari akidahnya, dari ibadahnya, dari adab dan budi pekertinya. Kemudian disuruh berpegang teguh kepada sunnah daripada khulafa' ar-rasyidin, penggantinya Rasul SAW yang rasyid, yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang dijamin dikabarkan surga kepadanya. Ini adalah wasiat Rasul SAW, dan pegang teguhlah erat-erat, gigit dengan gigi geraham, sampai Rasul mewasiatkan gigit dengan gigi geraham. Ini wafidina azakumullah. Maka kita ingatkan ketakwaan kita naikkan ketakwaan kita dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam nas yang lain dijelaskan iman itu terkadang bisa lungsut sebagaimana lungsutnya baju. Jadi iman seseorang itu bisa lungsut sebagaimana lungsutnya baju, sehingga kadang tidak semangat untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka dikatakan pula oleh para ulama, al-iman yazid wa yanqus, iman itu naik dan turun, dan banyak nas yang menjelaskan tentang demikian. Maka ketika seorang ingin menaikkan imannya, maka hendaklah dia melaksanakan perintah-perintah Allah bil amali shalih, yaitu beramal saleh, kemudian juga memiliki ilmu yang bermanfaat, sehingga keimanannya akan senantiasa naik. Ketika dia diingatkan tentang ayat Al-Quran, bergetar hati, masuk ke dalam dada-dadanya, karena ini adalah ciri daripada orang yang beriman. Allah menyebutkan fadzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi seorang mukmin. Maka wafiduna ma'azakumullah, kesyukuran dan ketakwaan ini harus kita panjatkan dan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kesempatan yang pendek ini, kita akan membahas sedikit tentang bagaimana supaya kita menjadi hamba-hamba yang bahagia di atas keimanan dan ketakwaan, di atas keistiqomahan yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Man amila shalihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'min, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dia dalam keadaan mukmin. Laki-laki, perempuan tidak dibedakan. Dia dalam keadaan mukmin, maka Allah akan menurunkan kepadanya kehidupan yang baik. Dijelaskan di ayat berikutnya, kehidupan yang baik ini mencakup kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Dan ini yang dicari oleh semua orang. Sampai seseorang ini mandi keringat, sampai seseorang yang membanting tulang, ini untuk mendapatkan yang namanya as-sakinah, ketenangan, kebahagiaan. Bahkan ada orang-orang yang dia tidak tahu aturan mencuri, melakukan penipuan-penipuan, kemaksiatan, semuanya untuk mencari kebahagiaan. Akan tetapi banyak dari mereka tidak mengetahui bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan yang benar. Dan disebutkan bahwasanya ketika seorang ingin bahagia benar, hendaklah dia mengamalkan amalan yang saleh. Kemudian dalam keadaan beriman. Jadi kunci kebahagiaan itu adalah ketika seorang beriman dan beramal saleh. Kemudian bagaimana ikhwafidin a'azakumullah untuk mempertahankan detik demi detik kehidupan kita yang kita mau tidak mau akan mengakhiri hidup kita. Kemudian naik turunnya kehidupan ini supaya berjalan di atas keimanan dan amal yang saleh dengan istiqomah. Maka tentang istiqomah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabat Sufyan As-Saqafi ketika beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan wasiat suatu perkataan. Dijelaskan oleh hadis ini bahwasanya Rasul ditanya, "Quli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasul, ajarkan kepada satu perkataan. Jika saya mendapatkan perkataan itu, saya tidak akan bertanya lagi kepada orang lain dari manusia yang ada ini. Maka Rasul mengatakan apa? Qul amantu billah tsumma istaqim. Maka hendaklah kamu beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqomah. Ini adalah disebutkan oleh para ulama jawami'ul kalim, perkataan yang pendek, tapi kalau seorang mau mengamalkan akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Qul amantu billah tsumma istaqim. Kamu beriman kepada Allah, katakan kamu beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Maka iwafidina azakumullah, di dalam hadis ini faedahnya sangat banyak sekali. Para ulama menjelaskan di antaranya faedah terbesar adalah al-jawami'ul kalim, perkataan yang ringkas tapi padat mencakup seluruh daripada ajaran Islam. Karena ketika dikatakan iman, qul amantu billah, ini tidak bisa dilepaskan daripada Islam. Demikian juga para ulama menafsirkan bahwasanya qul amantu billah ini adalah amalan hati. Istiqomah, fastaqim, ini adalah amalan badan. Walaupun kedua-duanya sangat berkaitan disebutkan oleh Syekh. Akan tapi wafiduna azakumullah, ketika seorang mau benar-benar dia beriman kepada Allah dengan mengikuti konsekuensi-konsekuensinya, menjalankan konsekuensinya, kemudian dia istiqomah di atas keimanan itu, maka dia akan dijamin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka Allah pun memerintahkan fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kalian atau kamu sebagaimana yang diperintahkan. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah sebagaimana yang diperintahkan. Ini wafiduna azakumullah. Kemudian dijelaskan oleh para ulama bagaimana seseorang agar dia di dalam kesehariannya dari detik-detik waktunya berada dalam istiqomah.
dijabarkan oleh banyak penjelasan oleh para ulama. Akan tapi mungkin dapat kita simpulkan dalam waktu yang pendek ini ada beberapa yang disebutkan, ada 5. Ketika seorang ingin mendapatkan keistiqomahan, kemudian dia berhak mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan itu tidak diukur dengan materi, walaupun ada pengaruh. Karena Rasul mengatakan al-ghina, ghinaul qalb atau ghinaul nafs. Kaya itu kaya hati, kaya jiwa, bukan sebagaimana yang digembar-gemborkan banyak orang. Kalau sudah kaya, dikira sudah bahagia. Kalau sudah pangkatnya tinggi, dikira sudah bahagia. Nah, maka iwafiduna azakumullah, ketika seorang ingin mendapatkan kebahagiaan dan dia istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala, dia harus memiliki sebab-sebab untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama dijelaskan, dia harus memiliki ilmu nafi'. Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu? Ilmu dikatakan Imam Zahabi, qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat laisa bitanbih. Yang namanya ilmu itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasul SAW, bukan ngibul, bukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Banyak kita lihat bagaimana seorang menuntut ilmu tapi ceramah ngalor ngidul. Seumur hidup dia beragama Islam, yang dia tahu hanyalah yang dia tahu bahwasanya beragama Islam itu hanya salat. Karena apa? Dia tidak memiliki ilmu nafi'. Yang namanya ilmu nafi' itu adalah qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat laisa bitanbih. Perkataan Allah, perkataan Rasul, perkataan para sahabat bukan perkataan yang tidak ada gunanya. Sebagaimana majelis gelak tawa, jadi majelis yang khusus menghibur para jamaahnya. Ini tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Allah menyebutkan, ani wa man ittaba'ani ud'u ilallah ala basirah. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya, kata Rasulullah SAW, itu kalau berdakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Ibnu Katsir menjelaskan al-ilm wa burhan wa yakin. Ketika dia berdakwah dengan ilmu, dengan penjelasan, dengan bukti dan yakin. Ini wafiduna azakumullah. Sehingga ketika seorang ingin mengetahui ilmu, kalau ada suatu majlis di sana jauh daripada qala Allah, qala Rasul dan qala sahabat, kemudian hanya bermain-main, ini laisa minal ilm, bukan ilmu. Dan para ulama mendefinisikan lagi bahasanya al-ilmu ziddul jahl, lawan daripada kebodohan. Kalau seseorang mengetahui itu ilmu, itu bisa menyingkap kesamaran, menyingkap keraguan yang ada dalam hati. Ini namanya ilmu. Kemudian dijelaskan lagi oleh Syekh Utsaimin dalam kitabnya Kitabul Ilm. Di sana dijelaskan bahwasanya makna ilmu itu adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Yaitu ketika seorang mengetahui sesuatu dari cabang ilmu itu, dari sesuatu yang diilmui itu dengan pengetahuan yang mantap. Kalau dia belajar zakat, dia tahu perincian zakat. Kalau dia belajar masalah syahadat, dia paham benar apa itu syahadat, tidak hanya kulitnya. Jika dia belajar rukun-rukun Islam, dia paham benar sampai dengan konsekuensi-konsekuensi. Ini adalah ilmu. Dan kita lihat wafidina azakumullah, masyarakat kita, mereka puas dengan ilmu dunia. Padahal kita lihat bagaimana pendahulu kita yang saleh. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika membandingkan ilmu dengan dunia. Rasul menjelaskan bagaimana ad-dunya mal'unah, ad-dunya mal'unah, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha ila zikrullah yang pertama. Kemudian wa mawalah, kemudian aliman wa muta'aliman. Dunia itu terlaknat, kata Rasulullah SAW. Sampai 3 kali disebutkan. Dunia itu terlaknat, kecuali illa zikrullah, digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mawalah, apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari keduniaan ini. Kemudian orang-orang yang berilmu dan mengajarkan atau belajar ilmu. Dari 4 ini. Selain daripada itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang ingin memperkaya dirinya, hendaklah digunakan untuk kejalannya Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan ilmu pula. Maka inilah ilmu nafi', ilmu yang berasal daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang murni, yang tidak ada tambahan-tambahan. Ini wafiduna azakumullah. Dan dijelaskan bagaimana para ulama menjelaskan tentang keutamaan ilmu yang sangat panjang sekali.
Di antara yang disebutkan ada syair yang sangat masyhur yang hendaknya menyindir diri kita. Penyair yang saleh mengatakan, "Malam yasbir 'alal ilmi sa'ah, fal yasbir 'alal jahli sa'ah." Siapa yang tidak mau bersabar duduk di dalam majelis ilmu 1 jam saja, maka siap-siap dia menjadi orang yang bodoh selama setahun. Yang dia ketahui itu saja. Karena apa? Tidak mau bersabar. Baru 10 menit sudah geser kanan, geser kiri. Sudah enggak sabar. Bagaimana perkataan mereka? Dan lihat bagaimana ikhwafidina azakumullah dari gurunya Imam Bukhari dan Imam Bukhari sendiri, kemudian Imam Ahmad dan murid-muridnya. Semangatnya mereka mengelir. Dijelaskan bahwasanya kalau ada taklim, ada ceramah yang di sana menjelaskan kalau Allah, kalau Rasul, kalau sahabat, ini mereka itu sehari sebelumnya sudah berada di lapang-lapangan. Bahkan dijelaskan di zamannya Imam Bukhari dari gurunya juga dijelaskan bahwasanya ketika mau digelar taklim, banyak sekali mereka yang tidur di jalan-jalan. Sampai orang-orang itu berkata, kalau yang tidur di jalan itu imam majnun, imam thalabul hadis. Orang gila atau dia seorang menuntut ilmu. Kenapa? Karena mereka semangat dalam ilmu, enggak apa-apa bersambung dengan orang gila tidur. Kalau sekarang Anda melihat bagaimana kendaraan ada, motor ada, semuanya ada, penginapan ada, tapi mereka tidak semangat di dalam ilmu. Ini wafidana azzakumullah. Ketika seorang ini istiqomah, dia harus punya ilmu nafi yang pertama. Yang kedua, dijelaskan dia harus memiliki sahabat. Sahabat ini sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan seseorang supaya dia bisa istiqomah di atas ketakwaan sehingga meraih kebahagiaan. Sahabat-sahabat yang baik. Seorang penyair mengatakan, "Manjalis jalis." Siapa yang duduknya bersama si fulan, dia sejenis. Siapa yang duduknya bersama si fulan, dia sejenis. Maksudnya, siapa yang bersahabat dengan si fulan, maka dia sama. Sifatnya sama. Kecuali dia duduknya untuk memberikan nasihat kepada mereka. Maka wafidina azzakumullah, sahabat ini penting sekali. Sampai Rasul SAW untuk memperhatikan siapa sahabatnya. Rasul menyebutkan apa? Al-mar'u ma'adini qalil. Seseorang itu bersama teman duduknya, kasihnya, sahabatnya. Sehingga kalau ditanya bagaimana agamanya si fulan, lihat temannya. Lihat temannya. Bagaimana mungkin seorang yang beriman dia berteman dengan orang-orang jahat, orang-orang mujrimun yang dikatakan mereka akan menyesal nanti karena bertemanan hanya karena dunia. Yang disebutkan al-akhila yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Pada hari itu, yaumul qiyamah, seorang yang berteman dekat karena keduniaan, mereka itu menjadi musuh illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Bahkan mereka rela tega-teganya mau dia menukar dengan istrinya, anaknya, bahkan manusia seluruhnya dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia kelihatan baik zahirnya, tapi nanti ketika dihadapkan Allah Subhanahu wa taala disebutkan yawadul mujrimu law yahtadi min adabi yaumil din bi bani wa sahibati wa akhi wa fasilati allati tu'wi wa man fil ardi jami'an summa yunji. Orang-orang mujrim, orang-orang jahat yang dia berteman karena sesuatu keduniaan, disebutkan mereka akan menukar azab itu dengan bani, anak-anaknya. Kemudian dengan istrinya pun akan ditukar. Sampai disebutkan dengan teman-temannya dekat juga mau ditukar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia dilepaskan dari azab. Jadi pertemanannya bohong. Wa man fil ardi jami'an summa yunji. Bahkan disebutkan kalau bisa seluruh bumi ini saya tukar untuk menukar azabnya Allah Subhanahu wa taala supaya dia azab. Tapi Allah menyebutkan apa? Kalla innaha lallah. Tidak, ini adalah api yang menyalanya. Maksudnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya wafidina azakumullah, seorang mencari teman yang mukmin. Rasul menjelaskan la tusahib illa al-mu'mina. Jangan kamu bersahabat kecuali dengan orang-orang mukmin. Karena ketika seorang bersahabat dengan orang-orang yang disebutkan perumpamaan oleh Rasulullah SAW, seorang yang pandai besi, dia akan mendapatkan kotoran-kotoran dari pandai besi. Kalau dia bersahabat dengan orang-orang yang pedagang minyak wangi, dia akan mendapatkan kebaikan daripada harumnya. Ini yang fiduna al-sabun. Maka persahabatan ini mempengaruhi seorang. Dan persahabatan itu disebutkan lillah. Karena innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Persahabatan itu karena
ukhuwah keimanan, kecintaan karena Allah, membenci karena Allah, loyal karena Allah, kemudian barok karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Ketika seorang istiqomah bertakwa di jalan Allah, dia punya ilmu nafi'. Yang kedua adalah memiliki sahabat. Yang ketiga disebutkan oleh para ulama, yang ketiga adalah adanya bi'ah, lingkungan. Karena lingkungan ini pengaruh. Disebutkan bahwasanya setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka ketika dia hidup di dalam lingkungan terpengaruh dia, menjadi dia seorang yang Yahud, seorang Nasara, seorang yang imannya benar, seorang yang imannya pertengahan, atau dia seorang yang imannya hanya sekedar Islam saja, mengaku Islam. Ini sangat pengaruh sekali daripada lingkungan. Dan dijelaskan banyak sekali dari kehidupan kita sekarang yang lingkungan kita adalah bukan lingkungan daripada umat Islam. Sampai Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita semua, bahwasanya kita sudah tahu itu bukan lingkungan Islam, tapi diikuti. Rasul menyebutkan apa? La tatabi'ana sunana kana man qablakum sibran bi sibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu al-juhra dhabin la tabi'tumu. Kila ya Rasulullah al-yahud wa nasara faman. Rasul menyebutkan umat ini akan mengikuti sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai ke lubang biawak diikuti. Maka para sahabat pun tanya, siapa yang diikuti ya Rasulullah? Al-yahud wa nasara. Sudah tahu kita. Ya, banyak dari kaum muslimin yang sudah tahu tapi masih mengikuti. Dan antum bisa berpikir sendiri banyak sekarang. Ini sudah diprediksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikhabarkan dengan kabar wahyu. Ini wafidun azzaikumullah. Makanya kita bagari diri kita, keluarga kita untuk berjalan kepada majelis-majelis yang di sana menegakkan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafus ummah. Di sana untuk saling menguatkan beristiqomah. Karena disebutkan al-mu'min bainal mu'min kal bunyan. Mukmin satu dengan yang lainnya ini adalah saling menguatkan. Maka jangan sampai kita membiarkan anak-anak kita untuk jatuh ke dalam lingkungan-lingkungan yang tidak baik. Kemudian yang keempat, ketika seorang ingin istiqomah harus ditegakkan di sana nasihat, amal ma'ruf, nahi munkar. Karena Rasulullah SAW menyebutkan adzinun nasihat, adzinun nasihat, adzinun nasihat. Maka ditanya Rasul, qulna liman walillahi walikitabi walirasuli wali'aimatil muslimin wa amal. Yaitu nasihat untuk Allah, maksudnya kita mengetahui hanya Allah. Nasihat kepada kitab Allah, kita mempelajari mengamalkan kitab Allah. Nasihat kepada Rasul, kita mengetahui mengikuti benar sunnah-sunnah Rasul SAW. Kemudian nasihat untuk pemimpin-pemimpin seluruhnya dari kaum muslimin dan untuk kaum muslimin. Maka nasihat ini akan memberikan pengaruh yang besar sebagaimana sekarang ini nasihat. Karena ad-dinu nasihat. Ini wafidina azabullah dari 4 yang menyebabkan seseorang bisa dia istiqomah di atas ketakwaan sehingga dia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan insyaallah yang satu akan kita sambung dalam khutbah yang kedua. Aku lupa lihat dan astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد. Wafidina azabullah, bahwa yang sembah Allah memberikan hidayah kepada hati-hati antum sekalian. Ketika seorang ingin mendapatkan kebahagiaan, banyak dari mereka yang salah arah. Banyak dari mereka yang menjalankan jalan-jalan pintas untuk mendapatkan kebahagiaan. Di khutbah pertama telah kita jelaskan bahwasanya kebahagiaan hakiki itu adalah ketika dia menjadi seorang mukmin dan beramal saleh. Rasulullah SAW menyebutkan apa? Ajabal lil amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin ilal mu'minin in asabatu dharau sabara fa kana khairun wa in asabatu sarau sakara fa kana khairun. Rasul menjelaskan ajaib, menakjubkan urusan seorang mukmin. Ini yang akan menimbulkan kebahagiaan. Walaysa dzalika li ahadin al mu'min, yang demikian itu tidak bisa digapai melainkan bagi seorang mukmin.
Siapa mereka? Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur kepada Allah. Kalau dia mendapatkan kemudaratan, mendapatkan ujian, musibah, dia bersabar di jalannya Allah. Walaysa dzalika li ahadin minal mu'minin. Kalau orang mukmin, baik buruk kebaikan. Maka disebutkan kalau orang-orang yang tidak mukmin, idza masau syarr jazua wa idza masau khair manu. Kalau orang yang tidak baik, ketika dia mendapatkan kejelekan, dia berkeluh kesah. Ketika dia mendapatkan kebaikan, dia lupa. Maka wafidina asyukumullah, di antara yang telah kita sebutkan ketika seorang istiqomah di atas ketakwaan dan keimanan ini adalah ilmu nafi, yang kedua adalah sahabat, yang ketiga adalah nasihat, kemudian ada bi'ah. Ilmu nafi, punya sahabat, kemudian punya lingkungan yang baik, kemudian punya nasihat satu sama yang lainnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima dijelaskan ketika seorang ingin bahagia di jalannya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kehidupan yang baik yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, dia harus senantiasa muhasabah, menghitung-hitung dirinya. Karena Rasul merintahkan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abir sabil. Jadilah kamu di dunia ini seorang yang asing, seorang yang ingin menempuh suatu perjalanan, atau seorang yang musafir, seorang musafir yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia ingat seperti itu, diberikan anugerah keduniaan, Masya Allah, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka muhasabah ini wafidina azakumullah merupakan puncak bagaimana seseorang mengoreksi dirinya ketika mulai bangun sampai dia kembali tidur. Ini wafidina azakumullah. Ada 5. Ketika seorang ingin mendapatkan kebahagiaan dan istiqomah di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Masalah dari anak yang dhaif, kita akhiri dengan berdoa kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita semua hamba-hamba yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian menjadikan kita hamba yang istiqomah di jalannya Allah dan Rasulnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wa amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.